Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Di video kali ini pembahasan kita adalah tentang penyelidikan IPA, di mana terdapat pada mata pelajaran IPA kelas 7 semester 1 ya. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan 3 keterampilan penyelidikan IPA. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan objek penyelidikan IPA. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kita perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada 2 orang anak saling berdekatan di mana salah satu mengamati temannya. Pernahkah kamu mengamati temanmu? Apa yang kamu peroleh dari pengamatan terhadap temanmu? Nah, pastinya kalian akan memperoleh hasil berupa deskripsi seperti tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA adalah bagaimana cara melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Contohnya ini ada seorang anak yang sedang mengamati beberapa warna dalam larutan. Dalam penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Di sini ada 3 proses. Yang pertama adalah proses pengamatan, yang kedua membuat inferensi, proses yang ketiga adalah mengomunikasikan. Jadi harus berurutan ya prosesnya dalam melakukan penyelidikan IPA. Ini adalah contoh gambar pengamatan, ini membuat inferensi dan mengomunikasikan. Kita bahas satu-satu untuk proses atau tahap pengamatan. Nah, kita lihat di sini ada seorang anak sedang mengamati lingkungan ya dengan menggunakan alat bantu kaca pembesar. Kira-kira apa yang diamati? Oke. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi menggunakan mata untuk melihat warna-warna, kulit untuk meraba, dan lain-lain. Tahap selanjutnya dalam penyelidikan IPA adalah membuat inferensi. Nah, di sini ada gambar ya, ada sebuah pohon, seorang anak sedang membayangkan sebuah pohon. Lalu, apa sih yang bisa dia dapatkan dari gambaran tersebut? Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Secara simpelnya gini ya, inferensi itu membuat kesimpulan dari hasil pengamatan. Tahap ketiga dalam penyelidikan IPA adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan bisa berupa lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Ini adalah seorang anak sedang berkomunikasi terhadap temannya, menunjukkan dari hasil penyelidikan IPA. Lalu apa saja kegunaan mempelajari IPA?
Kegunaan belajar IPA antara lain membuat kamu mampu untuk yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Banyak sekali hal-hal di sekitar kita, contohnya mengapa matahari bersinar, apa itu bulan, mengapa bintang bersinar di malam hari, dan lain-lain. Yang kedua, berpikir logis dan sistematis. Contohnya, jika kalian menemukan suatu data, apa yang dapat disimpulkan? Apa kesimpulannya? Selanjutnya, kegunaan IPA yang ketiga, menyelesaikan masalah. Contohnya, jika ada masalah air keruh, lalu bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air keruh tersebut? Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Selanjutnya, apa saja objek IPA? Objek IPA adalah objek yang dipelajari dalam IPA, meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, contohnya bakteri, virus, partikel penyusun atom, bahkan benda-benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, matahari, bulan, hingga alam semesta. Penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu fisika, biologi, kimia, dan ilmu bumi dan antariksa. Kita bahas satu persatu. Mulai dari fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian untuk kimia ini meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Nah, contohnya ketika ada penyelidikan di dalam laboratorium untuk menguji suatu bahan, apa saja zat yang terkandung di dalamnya, itu termasuk dalam ilmu kimia. Kemudian ada biologi. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Jadi ya, ukuran renik itu dari bakteri, virus, dan lain-lain hingga yang sangat luas, ada lautan, alam semesta. Nah, selanjutnya ada ilmu bumi dan antariksa. Sesuai namanya, di sini ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Sekian materi video kali ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Silakan untuk dipelajari lebih lanjut materi ini. Terima kasih atas perhatian dalam pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.